Bahasa Arab ya. Bahasa Arab, latihan bahasa Arab. Jadi syarat mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab, ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Langge saiki nasibe Quran digo jimat napa? Sembrono, kodho kualat. Kalau terangno terus mulai kamu wa indahu mafatihul. Ya sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gowo cah dalem atau pembantu. Kuasa kunci. Oh iya maksudnya. Ngono ku ulama ku mikir. Oke ora ulama dhewe atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka, alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Bukan terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tekom do pejabat, itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu, bukan bakas terusannya ayat layak alam juga. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi, apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dimengertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mok goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah. Nggak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah, itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra trimo nyata gitu. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap aja gue seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu, kiai ini gue seneng. Sedekah Rasulullah. Ya boleh tenang. Ya biasa wae. Jadi, Allah kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu yang dominasi ya gue kabeh. Quran dimaterikan, ini sopo. Ya gue Quran dimaterikan. Ya gue.
terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting Penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah, sudah kok. Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Engko murid gampang gak modal. Iya, kowe muni bisnis iku kepobat jenggot bar ya. Kon ngapal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Kowe iku paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo Mas. Nggih, kebo. Ada sapi kebo ya. Bila sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling kita temu piro, begitu kebo. Paling tuh magung piro. Sowe nak kiai cilik ni sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik magung piro. Sosok. Kadang mau nyangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat. Wong keramat wong pidato cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk supir sok. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sanggang mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ini ngaji nopo wae. Bismika. Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir selesai. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Yesus itu biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pora kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena
Wong bus warga lah ya. Idkhalun bukan ya tukulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi kayak apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak alamu gak ilah. Cek terus ora ora iso ngono. Apa meneh sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh sangi gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iki ora. Wes disangoni jadi disebut wabil khusus ya. Khusus Soibul Fadilah. Padahal ana sing keterusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat. Semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau wahdi." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ra masuk akal. Contoh sitok itu kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya gremeng. Sayangnya Nabi. Orang Nabi ini tak bian. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti ning medan perang ya, Cek. Gremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng. Nah, buat terjemah seneng sangat ekstreman. Sing jelas itu gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak orang saiki berjuang panen, bisa jenis berjuang itu mati. Saiki sangu kurang yang gremeng. Wah, itu serah lam yajid arfal jannah. Kurang. Dapat kalau untuk ambune apa? Suar. Nah, gremeng loh, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng tak lapor pangeran jumlah lebih suar. Protes lagi lebih suar kok, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya Allah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap rajino kan apa? Bekar-bekar lah. Sementing orang rajino. Orang usah gue ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ini ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Qadha itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah para men. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting.
Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah itu jamake napa? Fata. Canom itu penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewo cek muat. Saya ngi sunah Rasulullah dene juga brewo tok ora juga. Apale Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lan canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Amni, mulai dhisik wong Arab padha bingung diri sama ora dulur lana. Wis sepuh dipanggil apa? Amni. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Takok ya, Mek. Lah kok takok Abu Jahal. Balagoni annahu yasifu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi dulu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dan cara dene tarung wijal kira-kira kalah. Ditutup nambah sapa? Abdul bin Nasir. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disumerang, walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adabun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah ya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok, itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya nanti jaya ngono, paham ya? Itu sampai sak mati ini sak tempatnya nanti Abu Jahal gulingnya ini itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Lah melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia so itu ya ora sambung. Nak Allah nyafaati bi nafsihi, lan Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal dia so indahu ila bi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras suwe Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Tiga pidato be Tuhan. Tok akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Sekau. Gue receh.